Nah, qadar-qadar ini nanti macam-macam. Di dalam dunia bisnis juga qadarnya banyak. Misalnya, qadarnya produk yang bagus itu gampang laris, kan begitu qadarnya. Maka nek sing jenenge gawe produk itu ya bikin produk yang sebagus-bagusnya. Tidak selalu begitu sih, yang kongruen atau sesuai dengan harganya. Kadang-kadang kita karena di dalam menentukan produk itu tidak selalu kualitas tapi juga harga. Kita pengen menyasar konsumen kelas menengah ke bawah. Terus biar menang persaingan dikasih produk yang kualitas tinggi tapi harga murah. Yo bangkrut, Pak. Itu wilayah akal juga. Nah, saya bilang tadi, kita ngomong bisnis oke, ngomong sunatullah bisnis oke, tapi selesaikan dulu masalah ini. Masalah ininya selesaikan dulu, masalah akhir. Maka saya bicarakan tadi, sabar. Sinau bisnis pun itu landasan akidah kuat, itu bisnisnya menjadi kuat, Pak. Gitu. Makanya ketika kita ini forum pebisnis kok ngomongnya akidah, ayo ngomongnya akidah karena semua landasannya akidah. Walaupun nanti pekan depan insya Allah ada sunatullah bisnis dari Ustadz Agung Simpli. Baik. Oleh karena itu orang beriman yang sudah paham qadha dan qadar dengan benar, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kenapa? Karena semua yang telah dan akan menimpa dirinya, dia tahu bahwa itu adalah qadha dari Allah. Manusia tinggal bersabar dan minta pertolongan dengan cara sholat dan husnudzon kepada Allah bahwa semua itu memang baik baginya. Sekarang begini, kalau panjenengan itu memang sudah memantaskan diri, melayakkan diri sebagai orang yang dicintai Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat mungkin, menghindari larangan-larangannya sekuat mungkin, itu kan otomatis Allah akan cinta sama panjenengan. Kalau Allah sudah cinta panjenengan, maka apapun yang dikodokan panjenengan itu menjadi kodo yang baik. Kenapa? Karena jenengan dicintai oleh Allah. Walaupun kadang-kadang di mata kita qadha itu sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa kita beriman. Maka kita husnudzon, Allah itu memberi yang terbaik bagi kita. Walaupun kadangkala penampakannya bagi pendapat kita adalah sesuatu yang menyedihkan. Sedangkan atas hal-hal yang berada di dalam kekuasaan dirinya, lingkaran yang dikuasai ini, dia akan mengerjakan secara sungguh-sungguh. Tidak hanya sungguh-sungguh, dia akan mengikuti syariat Allah Ta'ala karena dia sadar bahwa semua yang dilakukannya akan dihisab. Maka dengan seperti ini, tidak ada lagi alasan bagi orang beriman yang sudah beramal soleh untuk sedih atas qadha-qadha yang Allah berikan, untuk takut atas apa-apa qadha yang bakal Allah timpakan kepadanya. Dia tahu benar semua itu baik baginya. Hanya bagaimana dia mengkonversi itu jadi kebaikan dan bagaimana dia memaksimalkan wilayah-wilayah yang memang Allah kehendaki di dalam kekuasaan kita, kita maksimalkan, kita sesuaikan dengan syariat Allah Ta'ala. Kemudian kita akan kembali kepada Allah sebagai manusia yang dicintai Allah dan kemudian Allah membalasnya dengan surga. Kanti qadha qadar urip dadi jembar. Kembali kepada judul kita. Baik, monggo saya kembalikan kepada Mas Tano dan Mas Dimas. Monggo. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Doni. Masya Allah. Saya pengen tahu yang tadi kelihatan itu banyak yang motret slide-nya Ustadz Doni. Yang motretnya paling banyak. Coba dilihat sekarang hasil jepretannya itu yang paling banyak. Ini ada hadiah kaos dari peserta dari Mas Sinten ya tadi ya. Mas Sinten Mas Indra. Nah, luar biasa nih dari Mas Indra nih. Dapat kaos. Ayo, siapa yang berani ngacung? Yang merasa paling banyak, pinten Mas? Pak Adi. Berapa? 13. Ada yang bisa nyanyi? 13 foto. Mungkin foto temennya yang ngantuk 60. Juga. 60 slide. Ayo foto slide ya. Bukan temennya yang ngantuk ya. Ada yang bisa nyanyi? Gak ada? Ya oke. Ini langsung buat Mas. Langsung. Iya. Ada berapa slide? Oh iya.
Ada tebak-tebakan dari Ustadz. Oh, ada tebak-tebakan, monggo. Totalnya ada berapa slide? Hah? Ini tadi ada berapa slide? Oh iya, wah. 30 tak? Belum. Ayo, berapa? Ayo. Saiki hadiahnya tak tambahi. Hand sanitizer, ben cerah pikirannya. Dari Pak Arif nih. 55. Lebih dekat ini. Hand sanitizer tambah kaos. Wow. Loro. Yang paling dekat nanti Yang paling dekat nanti yang dapat. yang menang. Ya. Satu lagi. Berapa? 60. Bapak yang jawab 60? Betul tak? Coba tak cek aku ya ora apa. 48. 48. Paling dekat? Pak Serada. Masya Allah. Monggo Pak. Lu bagi-bagi door prize ra kira-kira ini. Arep jaluk apa? Ada lagi? Buktinya. Bukti Ustadz Doni tidak mengada-ada. Oh 48. Betul nggih? 48 slide. Tadi ora kleru ngekeki hadiah. Oke, siapa? Ada lagi? Pertanyaan dulu, pertanyaan. Monggo, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Monggo dipersilakan. Mengenai materi kodok dan koder. Bingung? Bingung? Oke. Oh, kodernya belum jelas. Boleh. Nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Ustaz, tadi mengenai khorojatun bakok ya. Ya. Itu jenengan mencontohkan bahwa tonggoe ngedokke Scoopy dia kepingin Mary gitu. Itu termasuk penyakit hati atau gimana? Itu aja Ustaz. Oh ya. Asmanipun sinten Mas? Irawan. Oh, Mas Irawan yang mengundang siapa? Mas Aan. Oke, matur nuwun. Baik, itu sebenarnya naluri. Jadi secara dasar orang kepengin terhadap sesuatu harta itu naluri. Semua orang pengen seperti itu. Cuma persoalannya ketika itu kemudian diuri-uri, diuri-uri meneh bahasa Indonesianya apa diuri-uri itu? Dibudidaya, kok dibudidayakan? Digali ya, diopeni, digedek-gedek gitu kan. Misalnya tonggone ngedokke motor anyar gitu ya. Sementara motornya kita wes GTO tahun 80 motorku gitu. Gitu curhat. GTO tahun 80 gitu kan. Terus ya biasa wajar namanya pengen itu wajar. Tetapi kemudian disadari, oh ya wis masing-masing punya rezeki. Kan gitu. Lah kemudian menjadi penyakit hati itu ketika diuri-uri tadi. Wow, kayak paling ya gurle kredit nah misalnya gitu kan. Wow, duitnya bayar kredit ya saka ora genah misalnya gitu. Itu diopeni. Terus kemudian kita pengen karena dengan jalan yang halal nggak bisa, sembarang jalan digasa. Itu penyakit hati membawa ke situ. Jadi kembali bahwa sebenarnya nalurinya itu manusiawi wajar. Tetapi bagaimana naluri itu dikelola, itu yang menjadi penyakit hati. Dan nanti setan itu kan dalam bentuk jin dan buzzer. Dalam bentuk jin dan manusia. Dalam bentuk jin dan buzzer. Dalam bentuk jin dan manusia. Nah, setan yang dalam bentuk jin, itu kan, namanya jin kan makhluk gaib kan. Bisa langsung membisiki ke dalam dada manusia. Nah, melalui potensi Rizah tadi, dia akan membisikkan yaitu mengolah potensi Gorizah tadi sebagai sesuatu yang mengarah kepada keburukan. Cuma lagi-lagi apa? Setan itu cuma ngajak, cuma membisiki, woi kayak gini loh, kayak gini loh. Tapi kitanya ngatot atau enggak? Nah itu kan kembali kepada kita. Ya gitu nggih. Baik. Monggo Mas Tando. Wah ini ada pertanyaan lagi, monggo silakan Pak. Gini, Ustaz. Tadi untuk yang nafsiyah turunannya banyak sekali, tapi yang untuk akliyah urutan turunannya kemana? Maaf boleh di Baik, siap. sedikit diulas, makasih Ustaz. Yang akliyah. Siap, baik. Akliyah itu adalah bagaimana proses akal bekerja. Dapatnya Mas Tano.
Mas Tanu dihapus ke Ustad, mosok Ustad ngono ngapus. Wah. Baik, jadi begini. Akliyah itu bisa bekerja karena ada beberapa faktor. Yang pertama, akal bekerja karena ada fakta terindra. Kalau tidak ada fakta terindra, dia tidak bisa bekerja. Akal tidak bisa bekerja. Misalnya, yang dulu ketika Thoriqul Iman yang awal, di tangan kanan Doni ada handphone berwarna merah, itu kan karena ada faktanya terus jenengan bisa berpikir kan. Tapi kalau saya katakan di tangan kanan Doni ada tombak baru kelinting yang berhulu ledak nuklir tanpa reaktor misalnya gitu, itu kan kok guyu tuh. Itu kan nggak ada faktanya gitu. Maka kalaupun jenengan berpikir itu sebenarnya bukan berpikir, itu cuma ngalamun. Makanya tombak baru kelinting yang reaktor nuklir tanpa reaktor itu hanya lamunan, nggak ada faktanya begitu. Yang kedua, harus ada indera. Indera apa? Indera yang bisa mencerap fakta ini. Maka orang yang tidak punya indera itu tidak bisa berpikir. Orang yang inderanya tidak lengkap, panca indera kan mata, penglihatan, telinga, pendengaran, hidung, penciuman, pembau, lidah, pengecap, dan kulit, peraba. Di antara pancara indera itu, di antara 5 indera itu, yang utama adalah 2 indera, penglihatan dan pendengaran. Makanya Allah sebutkan berkali-kali, aku akan menguji dia, maka aku beri dia penglihatan dan pendengaran. Karena penglihatan dan pendengaran itu bagian dari elemen yang memungkinkan seseorang untuk mengaktifkan akalnya. Maka orang yang buta sejak lahir, itu akalnya pasti tidak sesempurna orang yang bisa melihat sejak lahir. Orang yang tuli sejak lahir, maka akalnya juga tidak sesempurna orang yang tidak tuli sejak lahir. Nanti orang yang tuli pasti dewasanya itu bisu. Nggak bisa ngomong dia, nggak pernah mendengar. Orang jenengan bisa ngomong itu kan karena dengar dari orang tua, dengar dari orang lain, kemudian berusaha menirukan. Terjadi berulang-ulang terus. Nah sekarang kalau yang didengar cuma ngek kan juga nirunya kan juga kan begitu kan. Memang begitu, ini begitu, prosesnya begitu. Maka harus ada indera. Kemudian yang ketiga adalah otak. Indera itu sebenarnya kan tidak melakukan apapun. Ketika jenengan melihat handphone tadi, itu sebenarnya mata panjenengan itu cuma menangkap bayangan saja. Tetapi bayangan itu tidak hanya berhenti di mata. Dari mata ditangkap oleh urat saraf, kemudian saraf itu dikirim ke otak, nanti di otak inilah diolah. Nah di otak ini ditemukan dengan maklumat asabikoh. Atau pengetahuan terdahulu. Maksudnya begini, ketika saya katakan di tangan kanan Doni ada handphone berwarna merah, di kepala jenengan itu sudah ada maklumat dulu bahwa yang seperti ini namanya handphone, bahwa yang ini namanya merah, bahwa ini namanya kanan, itu maklumat asabikoh. Maka jenengan bisa berpikir bahwa apa yang saya katakan itu benar, itu namanya maklumat asabikoh. Makanya manusia bisa berpikir itu karena Allah beri maklumat asabikoh, wa adama asma'akullaha. Karena apa? Dan Allah beritahukan kepada Adam nama-nama semuanya. Makanya dia bisa berpikir karena diberi ini. Surat Al-Baqarah ayat 31. Inilah proses kerja akal. Nah, nanti dengan fakta terindra berupa alam semesta, manusia dan kehidupan yang bersifat terbatas, itu kan terindra. Kemudian dimasukkan ke dalam otak, kemudian di dalam otak dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan terdahulu sampai kita punya kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Itu materi kita kemarin. Kita kan sebenarnya itu kan sedang mengolah akal sebenarnya. Cuma belum tak terangkan mekanismenya bagaimana. Cuma kita sudah praktek menggunakan akal. Bagaimana membuktikan
Allah itu benar-benar ada. Kemudian setelah Allah itu ada, kemudian memberikan firman-Nya kepada manusia, kemudian kita cross check firman-Nya itu ada benar atau enggak. Faktanya ada, mushaf Al-Quran di depan mata terindra itu ada. Kemudian kita ada faktanya berupa Al-Quran, mushaf Al-Quran, kita punya indra, bisa mengindra secara penglihatan huruf maupun secara pendengaran bunyi, kemudian masuk ke dalam otak kita, kemudian di pikiran kita ada maklumat-maklumat asabikoh. Kemudian ketika ada ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kita yakin bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah. Kemudian akal kita dengan segala maklumat, dengan segala fakta terindra dan lain sebagainya, memahami Al-Qur'an dan memahami fakta, memahami ayat kauliyah berupa Al-Qur'an dan memahami ayat kauniyah berupa alam semesta, kemudian kita mendapat sebuah kesimpulan akidah Islam yang mengatakan bahwa hidup kita ini terbatas, nanti mati, setelah mati kemudian ada hari akhirat dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian posisinya di sini. Nah, posisinya di sini. Akal ini digunakan untuk memahami ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang kemudian menghasilkan akidah Islam. Akidah Islam itu kemudian melahirkan sebuah pemahaman standar baik buruknya pertemuan kedua atau ketiga itu standar baik buruk. Standar baik buruk kita adalah halal dan haram. Maka untuk memenuhi segala macam ini standarnya adalah halal haram yang terbangun dari akidah Islam yang berdasarkan akal, berdasarkan fakta, berdasarkan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Gitu nggih Pak nggih? Betul nggih? Nggih.